Gimana caranya supaya kita jangan keterusan? Bacalah signal atau dengarkanlah signal dari tubuh kita. Tubuh ya, listen to your Kadang-kadang body. kalau tubuh kita udah bilang, this is not good for you, udah cukup gitu. Nah itu kita harus dengerin gitu. Akhirnya buat mengejar forever yang itu malah bukan sekedar ambi doang bro. Tapi tuh kayak sebuah ketakutan. Takut kelihatan tua, takut nggak dipakai lagi, takut kehilangan pamor. Pokoknya anchor your habit ke yang biasanya, ke your usual habit. Nah, akhirnya lama-lama tanpa motivasi yang berat, yang terlalu gimana, kita tuh udah biasa 15 push up tiap hari. Jadi tiny habit itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Forever young. I wanna be forever young. Loh kok berhenti? Forever young. I wanna be forever young. Loh kok berhenti? Lu yang gaya bajunya dong. Gue juga. iya, Zaman dulu kan kerah gini ya, naik gini, tangan ya? gini. Gua anak basket soalnya. Lu anak basket, Abbas. lu anak sepatu roda Nggak, dong. bukan. Happy Day Roller Disco. Gua Adis gua. Apa itu? Anak disco. Gua anak podcast aja deh. Tapi karena aku jadi anak Tuhan ya. Iya, berat. Nah ini kita episode ke-6 nih ya. Siap. Episode ke-6, selamat datang lagi teman-teman. Thank you loh yang udah ikutin kita dari episode 1. Iya. Kalau yang belum nonton, ayo ditonton. Tadi nyanyi-nyanyi nih ya. Iya. Gue memulainya mungkin sekarang gini, waktu gue dulu masih forever yang gitu lah ya, maksudnya jadi anak disco itu, gue kalau ngeliat om gue, kayaknya om gue tuh kalau dibilang udah umur 40, pokoknya tua gitu ya. Nah sekarang kita kan udah ngelewatin umur itu tuh. Men, gue udah 50 lebih ya. Tapi kalau Tersungging gue. tersungging. Tapi kok gue nggak ngerasa gitu ya. Iya. Nah tapi yang gue mau cerita, oke lah itu satu hal. Tapi nih gue suka ngeliat gini, ada orang nih atau yang memang pengen apa ya bilangnya menolak Pengen tua, hidup terus. Iya. pengen bahkan sampai ekstrimnya. Exactly. Ntar gue balik ke situ ya gitu ya, siap. hidup terus. Nah ini sebenarnya sih ada apa sih kita dengan kita kayak gue nih, gue menolak tua, Iya. apa memang gue sok muda gitu ya? Karena yang tadi Bro Patrick bilang nih, itu kan Bro Patrick tuh suruh gue nonton itu apa film di Netflix. Iya. Jadi tuh Don't die. The Don't die. man who wants to live forever. Forever. Mungkin Yes. pernah ada yang nonton juga tuh. Gue belum nonton sepenuhnya. Tapi gue pernah nonton kayak lihat sinopsisnya. Memang nih orang tuh kayaknya takut nggak tahu takut mati gimana tuh bro? Well, sebetulnya bukan takut mati sih. Dia pengen awet muda, men. Dia itu, if I'm not mistaken, umurnya tuh udah kayak 50 plus gitu ya. Oke. Cuman dia tuh dengan sains loh. Membuat seluruh hormon, mekanisme, dan metabolisme tubuhnya itu seperti orang yang berumur 20-an atau 30-an lah, semacam kayak begitu. Well, itu kan that's one example. Iya. Example lain kan sekarang kalau bro ini pernah denger, itu ada yang namanya obat lah sebetulnya. Nah, bener tuh. Kodenya GLP-1. Merek dagangnya mungkin kita jangan ngomong lah di sini. Dan itu sebetulnya dia punya indikasi itu untuk penyakit diabetes yang untuk disuntikin yang justru efek sampingnya itu menurunkan berat badan atau memperlama rasa kenyang. Dan itu jadi tren banget, bro. Iya. Orang nggak sakit diabetes suntik itu supaya kurus, supaya cakep. Ya makanya kan kita kasih nama kita punya podcast kan Forever Young kan. Iya. Ya gitulah What pokoknya. happening ini kan? What happening? Orang sudah bilang what happening, pening. Gitu ya. Maksudnya kan gini, kita Pengen kelihatan muda kayak Bro Roma kali. ya kan makanya kan kita gayanya ini kan kayak anak kuliah nih ya. Berusaha. Kuliah S4 kali. Nah, pertanyaannya sekarang kalau buat gue sebenarnya salah apa enggak atau mungkin nggak salah atau benar. Nah,
tadi kan ada contoh ekstrim gitu ya, sampai ada obat yang tadi ya. By the way ini jangan dicontoh ya. Maksudnya jangan ini cuma sekedar cerita ya. Jangan sampai dicari. Example tapi kan fakta. Bener. Nah, kalau menurut Bro Roman ini mengenai orang mau kelihatan muda, forever young. Iya. Jadi kalau kita nonton si Netflix itu kan ada namanya Johnson ya di situ ya. Johnson karakter ini dia tuh istilahnya ya sampai segitunya pengen younger gitu ya. Dia sampai makan 100 kayak pills gitu like pills banyak banget, pills suplemen yang diambil gitu ya. Infus infus segala macam dia coba. Terus dia juga ada namanya ultra diet gitu, diet yang luar biasa dia lakukan gitu ya, benar-benar untuk bisa mungkin stay slim, stay body-nya tetap younger gitu, healthier gitu kan. Nah itu hal-hal yang dilakukan, dan satu lagi yang gue tangkap di film itu dia melihat bagaimana teknologi itu ngebantu dia juga gitu kan. Nah jadi kan itu ada satu ambi untuk bisa tetap muda. Nah sebenarnya gue bisa relate sama film ini karena gue itu sekarang kan rajin banget nge-gym, ya kan, minimum 3 kali tuh sama PT, sama trainer. Pasti dong. Flexing. Aduh bro, ngilu gue. Jadi kalau ada yang nanya jam berapa nih sekarang, jam berapa ya gitu. Pantes. Jadi jangan nyilat jamannya sampai begini gitu kan. Tapi ya itu dia, kadang-kadang ini juga yang motivasiin gua itu sebenarnya satu ya memang untuk hidup sehat ya, tapi kedua juga memang untuk bisa bisa tampilannya bagus ya, kayak gue kalau misalnya beli baju Zara yang ketat gitu kan, gue pengen gitu loh bikin pakai baju tuh kelihatannya keren bagus, gitu loh. Itu ambisi gue tuh. Makanya gue bilang sama personal trainer gue bilang, bisa nggak gue di umur segini gue bisa pakai baju yang cukup ketat tapi bagus gitu kelihatannya gitu sih kalau gue. Jadi itu motivasinya gitu. Nah, bicara motivasi nih, jujur ya kalau kita boleh belak-belakan, gue juga punya beberapa orang teman atau yang gue kenal gitu, akhirnya buat mengejar forever young itu malah bukan sekedar ambi doang bro, tapi tuh kayak sebuah ketakutan. Wah ini kalau gue tidak, ini yang dipikirin mungkin beyond sehat atau lebih dari itu, tapi gue mesti tampil muda sampai mungkin gue belum ketemu kayak yang film itu, cuman ya gue ajalah ekstrim. Tapi emang ada tuh yang darahnya diambil, masuk ke mesin, dikasih ozon, dibalikin lagi. Tapi bukan masalah yang diuber sehat, tapi dia begitu takut. Kalau gue lihat ya, ada beberapa orang yang gue sempat ngobrol, mereka takut kelihatan tua, takut nggak dipakai lagi, takut kehilangan pamor, takut. Nah, itu menurut Bro Patrick sebagai yang paling muda di sini. Kira-kira kan buat mewakili sebenarnya tuh gimana ya kalau kita boleh nggak sih atau apa motivasi tadi itu? Jadi gini ya, adik-adik. Jadi kan bukan bro, adik. Kalau adiknya gue salam gini dong. Nggak, kalau ngomong motivasi sebetulnya sederhana aja bro. Anak anak gue udah gede-gede. Jadi gue termotivasi untuk hidup sehat karena gue pengen ngeliat mereka menikah, gue pengen punya cucu, bisa ngeliat cucu sama istri gue, ngeliat cucu, gue pengen sama istri gue setelah gue no longer in corporate life, gue pengen jalan-jalan. Ya, lo kalau jalan-jalan traveling yang jauh gitu, terus habis itu gue harus bongkok-bongkok atau setiap 3 jam harus nyuntik apa gitu karena sakit gimana kan, ya tentunya kita akan lebih senang kalau kita tetap sehat. Itu my main motivation adalah sehat untuk bisa ngelihat kayak yang tadi gue bilang. Sama, nah ini agak berbeda lah dengan tujuan yang sebelumnya. Sama, jujur kalau lo kelihatan, gue nggak bilang muda lah ya, kelihatan terawat lah. Iya. Gue kalau jenggotan serem loh tampang gue. Iya kelihatan. Thank you. Karena jujur kita sendiri kalau kita looks good, we feel good. Setuju. Dan kan ada lagunya zaman dulu lah, you dress for success gitu. Pasti ada situ ya orang juga, kita punya opportunities, kita punya mood kita sendiri tuh bisa dipengaruhi juga kalau kita kelihatan sehat dan kelihatan ini. Jujur mood gue bete waktu gue 9 bulan yang lalu tuh berat gue 8 kilo lebih berat men daripada sekarang. Sana sempit-sempit semua, double triple chin, ngelihat gitu mau pergi. Bete men. And then, ya gue nggak bilang gue sekarang keren juga enggak, tapi ya paling enggak
8 kilo lebih ringan lah. 8 kilo lebih ringan gitu. Dan itu juga gue nggak pakai GLP-1 ya. Gue itunya by the way, gue bener-bener emang makan yang lebih rapih aja sama olahraga yang disiplin. So again, going back to your question, motivasinya itu sehat, bisa ngelihat keluarga, bisa having quality life, sama yang kedua ya untuk lo feel good about yourself. Nah, jadi kalau tadi yang motivasi masih bilang itu, gimana sih supaya kita tuh bisa motivasinya ke sana gitu loh. Ya kan kadang-kadang bisa aja kita kayak ke bawah, ke drifting gitu ya. Oh, gue mau turunin cukup 8 kilo. Pas udah turun 8 kilo, oh gue mau... Oh, yang keterusan gitu maksud lo. Keterusan. Nah, ini supaya jaga motivasinya apa nih gitu loh. Kalau menurut Bro Roma lah. Iya, tapi balik lagi dikit sebelum ke gua tadi, balik lagi yang gua tonton si film Netflix tadi. Motivasi dia itu bisa, si Brian Johnson itu pengen extend lifespan-nya manusia. Jadi dia treat himself tuh kayak science project gitu. Kelinci percobaan. Which makes sense menurut gua, karena kalau kita ngelihat dulu itu orang tuh lebih lama hidupnya. Ya kan, kita kalau ngelihat kita di buku-buku yang kita baca ada yang 100 tahun, 150 tahun. Nah, sekarang mungkin average kita berapa? Nggak, mungkin ada di bawah 100 kan. Nah, si Brian Johnson cuma ngeliat gimana gue bisa panjangin lagi nih. Bapak menggunakan teknologi atau dengan cara yang ekstrim dalam menjaga diet dan lain-lain. Jadi itu motivasi dia itu. Ya kan, kalau gue bisa relate ke si Brian Johnson. Tapi for me kan balik lagi motivasinya kita sih kalau gue pribadi buat anak cucu gitu kan. Jadi maksud gue anak gue kan sekarang masih umur 6 tahun ya. Masih ada yang masih kecil. Gue pengen juga motivasi gue pengen tadi kalau dia nikah, gue pengen bisa punya pakai baju yang rapi, tegap, nggak bongkok, ya kan bisa nemenin dia ke pelaminan. Itu sih motivasi gue simple gitu kan. Gitu, bukannya science project. Tadi kan Lucius Johnson menarik ya, kayak science project. Kalau gue bisa lihat anak gue pas dia nikah, gue masih punya badan masih oke lah gitu kan. Gitu. Siap. Dan kita nggak nyusahin anak di usia tua. Itu penting bener karena kadang-kadang kan jadi terbeban nih. Kalau misalnya kita sakit-sakitan, anak kita jadinya ini juga repot ngurusin kita. Benar. Iya, dan kalau kita sakit-sakitan ya sakit lah bro. Maksudnya ya kan sakit lah kalau kitanya yang menderita. Ya gue nggak tahu dengan lo, gue tuh paling nggak suka jarum-jaruman segala macem. Nah, karena buat menyikapi ini gimana sih ya? Kan kita kan hidup, kita ngomong konteksnya di Indonesia lah lagi ya. Supaya saat kita mau motivasi tadi ya, supaya sehat, anak nanti kalau married tetap bisa tampilnya untuk bagus, prima, badan kita tuh di bawah hari-hari aktivitas, nggak gampang lemes. Tapi gimana sih kalau ada pertanyaan di kepala gue gini nih, supaya nggak kelihatan over. Karena kayak gini, jujur ya, ampun teman-teman kalau ada yang mungkin tersinggung, kadang-kadang kita suka lihat teman kita sendiri yang kayaknya tuh sok mudanya tuh kayak norak atau kebablasan. Nah, tuh gimana sih supaya kita jaga nggak seperti itu, tapi juga seimbang gitu loh. Menarik nih, karena gue baca buku selain waktu nonton Netflix, tadi gue baca buku juga namanya Tiny Habits. Ini ada BJ Fogg, itu dari Profesor Stanford. Dia bilang kita mulai aja dari behavior yang kecil. Namanya tiny habits. Nah, tiny habits itu kan artinya apa? Kita kan kalau motivasi mau langsung kurus atau mau ini kan berat tuh kadang-kadang kan ada on and off gitu kan. Tapi dia bilang coba lo masukin ke yang habit yang udah biasa atau namanya anchor habits namanya. Jadi gimana tuh? Gitu kan kita baca lagi. Oh, kalau lo mau nurunin berat badan, misalnya lo ke toilet, biasanya lo ke toilet berapa misalnya 3 jam sekali gitu kan. Nah, abis dari toilet keluar langsung push up sekali. Gitu. Besoknya kan lagi toilet lagi dong, kan kita ke toilet terus kan, push up 2 kali. Lama-lama secara lo nggak sadar, abis lo dari toilet, lo udah push up 15 kali bro. Ya kan? Dan itu nggak perlu motivasi yang berat gitu kan, karena itu udah terbiasa. Pokoknya anchor your habit ke yang biasanya, ke your usual habit. Nah, akhirnya lama-lama tanpa motivasi yang berat, yang terlalu gimana, kita tuh udah biasa 15 push up tiap hari. Jadi tiny habit itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Itu contoh aja. Contohnya, kan? Dan itu menurut gue bagus ya, artinya kita nggak mesti lebay kayak mencobain segala yang berat-berat sampai ke banyak 100 pills kayak si di Netflix, tapi kita biasain habit yang dari kecil sehingga lama-lama lu kebiasaan. Itu contoh ya push up, tapi lama-lama kebiasaan ke gym atau kebiasaan lari pagi. Oh ya, gue kebiasaan gitu. lari. Kebiasaan lari pagi. Kan itu mulai dari tiny, dari hal yang kecil, tiny habit gitu. Setuju. What do you think? No, setuju banget. Atau mungkin kalau boleh, gue potong nggak apa-apa ya. Tadi kan ini kan masalahnya kan bicara tiny habit bagus. Sekarang gimana, gue mau lebih tajemin lagi karena yang gue lihat menurut gue gini ya, jangan sampai pas kita bangun tiny habit itu kita nggak being
ourselves tuh menurut Bro gimana? Wah, Ya, kenapa takutnya. setiap kali kalau lagi podcast gue dikasih pertanyaan yang susah-susah banget? Sebagai yang paling bijaksana lah Bro. Menurut gue sih emang ya setuju sih yang dibilang sama Roma, ya harus membangun dengan sadar, kita harus membangun kebiasaan yang baik. Tuh. Dan kalau soal berlebihan kayak pertanyaan sama lo, itu sih sebenarnya ya seiring berjalannya umur kita perlu lebih mindful untuk membaca signal yang diberikan tubuh kita loh. Karena tubuh kita tuh ngasih signal. Ini contoh deh pengalaman nyata. Pengalaman nyata. Minggu lalu, gua itu lari 4 kali. Wow. Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Yang minggunya gua hajar tuh lebih lama daripada kilometernya lebih panjang karena kebetulan gua lari bareng sama temen gua gitu. Yang lebih muda? Enggak, umuran, sesama bapak ke bapak ya. Nah, Seninnya dasar emang kita kan sekarang suka reconnect sama kawan-kawan. Seninnya temen gua kuliah pada ngajakin, aduh rada nggak enak nih ngomongnya, main padel. Oh, main padel. Aduh, ya padahal tuh gua seumur-umur nggak pernah main padel. Gua biasa main tenis dulu, but long time ago in Bethlehem, but cedera langsung. Terus ada Shit, ini otot ini gue nih lagi robek nih sekarang nih gara-gara padelnya, tapi itu juga diakibatkan dengan lari yang udah 4 hari dalam minggu yang sebelumnya. dihajar terus. What I'm saying, menjawab kembali pertanyaan lo, gimana caranya supaya kita jangan keterusan? Bacalah signal atau dengarkanlah signal dari tubuh kita. Tubuh ya, listen to your Kadang-kadang body. kalau tubuh kita udah bilang, oh this is not good for you, this sport is not good for you, or you have done this, udah cukup gitu. Nah itu kita harus dengerin gitu. Begitu pula juga apa namanya, ya dengan kata lain apa-apa tuh jangan berlebihan juga. Betul, ya kan? betul. Jangan berlebihan. Terus habis itu ya nggak bisa ngebandingin misalnya lo punya temen yang umurnya sama persis sama lo, tapi kok mukanya dia kelihatan lebih muda. Ya orang beda-beda gitu aja. Ada masanya lah seperti itu. Jadi mungkin kita tadi poin yang menarik ya, dibilangin bahwa listen to your body. Mungkin kita selama ini kurang dengerin ourselves, malah lebih dengerin komen orang gitu ya. Bisa jadi. Iya. Nah lo gemukan terus Langsung gimana gitu, genit bener gitu ya kayaknya. Padahal iya, betul. Nah jadi ini kalau kita boleh simpulin nih ya kita, tapi kita belum, kan kita bungkus biasanya dengan stop start continue. Yes, Tapi mungkin siap. sebelum kesananya ini, tapi kalau kesimpulannya nih, kalau boleh pertanyaan, sebenarnya sah-sah aja nggak sih kita pengen kelihatan forever young? Menurut Bro Romi the Homie. Kalau menurut gue sih sah-sah aja ya. Ada yang namanya aging like fine wine. Ya. Kita itu makin berumur kayak wine makin bagus gitu kan. Jadi aging like fine wine itu sah-sah aja ya kalau kita mau, dan itu baik ya karena kita jadinya aware kalau kita mau lebih makan sehat atau olahraga sehat gitu. Tapi tadi kata kuncinya jangan terlalu ekstrim ya kan. Maka dari itu kalau tadi bicara stop start continue, buat gua yang perlu kita stop itu adalah jangan terlalu ekstrim dan jangan stop bandingin kita selalu sama orang lain. Benar. Gitu, itu stopnya. Gitu stopnya, kan. Kalau mungkin Donald apa startnya? Kalau startnya, kalau gue lihat itu melayani tadi motivasinya ya, kita lebih sehat. Jujur, kenapa gue akhirnya juga beberapa tahun belakangan pengen lebih hidup sehat? Karena gue, yang gue lihat pertama, jujur, mungkin kenal Bon Jovi. Bon Jovi, it's Oh, my iya. life, Iya, it's kan? now or Ini never. kayaknya episode ini emang pada suka nyanyi. Iya, it's my life. Nggak, cuman kenapa emang Bon Jovi? Gue lihat nih, Bon Jovi kok makin tua makin ganteng. Kalau gue Pierce lihat, Brosnan lah bro. ya contohnya, nah jadi gue lihat, kok enak ya. Nah berdasarkan itu, apa yang gue pengen start adalah mungkin juga dengan mengusulkan topik ini, pengen kita yuk start yuk, bukan hanya menjaga diri untuk diri sendiri, menginspire teman-teman kita. Betul. Karena kan kayak Podcast juga nih. lewat podcast juga gitu ya, menginspire supaya jangan kesannya tuh kayak menolak tua itu jadi semacam kayak momok gitu ya. Tapi kita mari menolak tua dengan cara tetap sehat. Itu yang Gitu. artinya ya. Nah, yang mesti kita continue, yang susah kita kasih dia lagi nih. Yang continue apa?
Nggak susah lah. Yang continue berdasarkan apa yang sudah dibilang sama kawan-kawan dan juga kita diskusikan. Yang perlu kita lanjutkan adalah untuk terus bersyukur. Iya. Bersyukur dengan keadaan kita. Terlepas dari segala macam keluhan atau symptoms atau penyakit yang kita punya, tetap aja kita harus bersyukur. Karena bukan apa-apa loh. Bersyukur itu tuh juga salah satu obat sehat loh. Betul. Lo kalau sering komplain apa segala macam, muka lo kelihatan, men. Iya, Muka kita kelihatan kalau kita complaining about this or that apa segala macam, ya harus bersyukur, appreciate ourselves. Iya. Ya udahlah, ngobrol-ngobrol kayak begini itu kan membuat kita jadi sehat juga. Sehat ya. Dan dengerin podcast setelah titik 2 ini. Ini agak sedikit gua kasih contoh aja deh. Ada orang yang sering banget komplain, akhirnya mukanya juga berkerut-kerut segala macem, men. Iya. Jadi emang harus kita syukurin aja lah, buat baik, ngomong baik, ya hidup sehat, ya udah, Betul. be Appreciate it, grateful ya. aja. Jadi ingat lagu lagi nih, ada lagu. Apa lagi, man? Hati yang gembira adalah obat. Jadi kita sering gembira aja, itu obat yang paling manjur, ya kan? Mungkin episode berikutnya nyanyi-nyanyi aja kali ya kita. Jadi Oke, siap. tetap tampil muda itu bukan karena motivasi untuk sekedar mengejar sesuatu yang sifatnya ketakutan Atau FOMO, atau FOMO ya. supaya jangan Tapi ketinggalan, lebih kayaknya kita memang ya kalau sehat enak aja gitu, Yes. gitu ya. enak, inspire others, kayak lo bilang. Nah, kalau buat teman-teman boleh di komen nih ya. Boleh dong. Tuh, teman-teman tuh gimana nih kalau Forever Young nih? Coba dikasih komennya di bawah. Nanti kalau udah di komen, ya biasalah YouTube ya. Di subscribe, Di-share. di share, di like supaya ya sama-sama lah kita saling membangun gerakan menolak tua Untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik. siap. Jadi bener-bener itulah yang namanya podcast setelah titik 2. Alright. Yaudah kita bungkus nih ya. Bungkus. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap muda, dan sampai jumpa lagi. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye.